Gangguan sistem kardiovaskuler tentang hipertensi. Yang pertama yaitu definisi hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau abnormal secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan distoliknya di atas 90 mmHg. Menurut WHO, penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar yaitu 160 mmHg dan tekanan diastoliknya sama atau lebih besar 95 mmHg. Hipertensi juga merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terlambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Kedua yaitu etiologi hipertensi. Ada beberapa penyebab hipertensi. Yang pertama, genetik. Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Yang kedua yaitu jenis kelamin dan usia. Laki-laki berusia 35 tahun dan wanita menopause berisiko tinggi untuk mengalami hipertensi. Jika usia bertambah, maka tekanan darah meningkat. Yang ketiga yaitu berat badan. Faktor ini dikendalikan bisa menjaga berat badan dalam keadaan normal atau ideal. Yang keempat yaitu gaya hidup. Faktor ini juga dikendalikan dengan pola hidup, seperti menghindari faktor pemicu hipertensi yaitu merokok. Dengan merokok, berkaitan dengan jumlah rokok yang dihabiskan, berapa untung rokok, dan lama merokok berpengaruh dengan tekanan darah pasien. Ketiga yaitu tanda dan gejala hipertensi. Beberapa pasien yang menderita hipertensi mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengeluh sakit kepala, pusing dikarenakan peningkatan tekanan darah dan hipertensi sehingga intrakranialnya naik. Yang kedua, lemas, kelelahan karena stres sehingga mengakibatkan ketegangan yang mempengaruhi emosi. Pada saat ketegangan emosi terjadi dan aktivitas saraf sistematis. Yang ketiga yaitu susah nafas. Kesadaran menurun karena terjadinya peningkatan kontaktilitas jantung. Yang keempat yaitu palpitasi atau berdebar-debar karena jantung memompa terlalu cepat sehingga dapat menyebabkan berdebar-debar, gampang marah. Yang keempat yaitu patofisiologi hipertensi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari koluma medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangannya, pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetikolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangannya vasokonstriktor. Yang kelima yaitu contoh kasus. Tanggal 8 Januari 2021 jam 7:30 waktu Indonesia Timur, Tuan P berumur 53 tahun sudah menikah, datang di rumah sakit dengan keluhannya nyeri kepala, tengkuk tegang, sering pusing, dan mual sejak 3 hari. Tuan P juga mengatakan mualnya hilang timbul. Keluhan bertambah saat emosi. Tuan P bertanya tentang penyakitnya. Tekanan darahnya 150/80 mmHg, pernafasannya 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan nadinya 89 kali per menit. Keenam yaitu pengkajian penyakit. Hasil pengkajian dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021. Pada kasus ini diperoleh melalui pengamatan
observasi langsung, pemeriksaan fisik, menelaah catatan medik maupun catatan perawat. Dari pengkajian tersebut didapatkan data identitas pasien. Yang pertama yaitu identitas pasien. Nama pasien Tuan P, umurnya 53 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan petani, suku bangsa Indonesia, alamat Wainito, tanggal masuk 8 Januari 2021, tanggal pengkajian 8 Januari 2021, nomor registrasi 247XX, diagnosa medisnya hipertensi. Kedua yaitu identitas penanggung jawab. Nama inisial Nyonya A, umur 43 tahun, hubungan dengan pasien yaitu istri, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Wainito. Yang ketiga yaitu riwayat keluhan. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan nyeri kepala, tengkuk tegang, sering pusing dan mual sejak 3 hari yang lalu. Dirasakan pada waktu pasien kurang aktivitas dan olahraga. Klien mengatakan mual dengan sifat keluhan hilang timbul, sehingga pihak keluarga memutuskan memeriksakan ke rumah sakit. Keluhan bertambah saat pasien emosi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien berobat rutin di rumah sakit. Pasien sebelumnya belum pernah mengalami penyakit ini. Pasien tidak ada alergi, tidak ada riwayat operasi, pasien merokok dan minum minuman beralkohol, tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu. Keempat yaitu genogram. Bisa dilihat gambarnya. Yang kelima yaitu diagnosa medis dan terapi. Diagnosa medisnya hipertensi, sedangkan terapi obat diuretika, penyekat beta, antagonis kalsium atau penghambat ACE. Yang keenam, pola kebutuhan dasar bio, psiko, sosio, kultural, dan spal. Yang pertama, bio. Tuan P sudah menikah dan memiliki 2 anak. Psikonya, Tuan P merasa terganggu dengan keadaan saat ini. Yang ketiga, sosio, Tuan P berdiskusi dengan keluarga, pengunjung, dokter, perawat dengan baik. Yang keempat, spiritual, Tuan P beragama Kristen Protestan dan ia percaya bahwa ia akan sembuh. Yang ketujuh yaitu pola nutrisi metabolik. Sebelum sakit, klien mengatakan makan 3 kali sehari, porsi sedang, habis dan minum air putih 4 kali sehari. Sedangkan saat sakit, klien mengatakan tidak pernah menghabiskan makanan yang dari rumah sakit. Yang kedelapan yaitu pola eliminasi. BAB sebelum sakit, klien mengatakan BAB-nya lancar pada saat sebelum sakit kurang lebih 2 kali sehari. Sedangkan saat sakit, klien mengatakan BAB-nya tidak lancar. BAK, sebelum sakit klien mengatakan BAK lancar. Saat sakit, klien mengatakan tidak lancar. Kesembilan yaitu pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, pola tidur malamnya 8 jam per hari. Saat sakit, pola tidurnya berubah 5 jam sehari. Yang ke-10, pengkajian fisik. Yang pertama, keadaan umum, pasien tampak gelisah, tingkat kesadarannya kompas mentis. Yang kedua, tanda-tanda vital, nadinya 89 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, tekanan darahnya 180 per 80 mmHg, sedangkan pernafasannya 24 kali per menit. Yang ketiga yaitu keadaan fisik, kepala simetris, tidak ada lesi namun terasa nyeri di kepala, wajah simetris, warna kulit sama dengan kulit yang lain, konjungtiva warna merah muda, penglihatan normal, kondisi telinga baik, ukuran simetris, lubang hidung lengkap, kardiovaskulernya tidak ada nyeri dada, bentuk dada simetris, bibir berwarna merah muda. Yang ke-11 yaitu pengobatan. Pengobatannya yaitu amlopidin 2,5 mmHg dan captropil mg. Pemeriksaan penunjangnya tidak ada. Yang ketujuh yaitu analisa data. Yang pertama, analisa data yaitu data subjektif. Pasien mengatakan sakit kepala, tengkuk dan leher tegang serta pusing. Pengkajian menggunakan PQRST.
P-nya nyeri di kepala, tengkuk, dan leher jika stres berkepanjangan. Q, nyeri seperti tertusuk-tusuk. R, nyeri dirasakan pada leher, tengkuk, dan kepala. S-nya yaitu skala nyeri 3, yaitu skala ringan. T, nyeri hilang timbul jika pasien mengalami stres. Data yang berikut yaitu data objektif. Tekanan darahnya 150/80 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, dan nadinya 88 kali per menit. Wajah pasien juga tampak meringis kesakitan. Yang kedua yaitu etiologi, peningkatan tekanan darah. Yang ketiga masalah yaitu nyeri akut. Kedelapan yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan berdasarkan Nanda 2017. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan nyeri kepala, tengkuk, dan leher jika stres berkepanjangan. Tekanan darahnya 150/80 mmHg, nya 36 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, nadi 88 kali per menit. Wajah pasien juga tampak meringis kesakitan, skala nyerinya 3 atau nyeri sedang. Tampak pasien sering memegang daerah kepala dan leher. Yang kesembilan yaitu intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan berdasarkan NOC dan NIC tahun 2013. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses goal pasien akan meningkatkan rasa nyaman terhadap nyeri. Objektif setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan pasien bebas dari nyeri dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu wajah pasien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, skala nyeri menurun sampai tidak nyeri atau skala 0. Yang ketiga, mampu mengontrol nyeri. Intervensi manajemen nyeri yaitu yang pertama, lakukan pengkajian nyeri meliputi PQRST. Yang kedua, ajarkan teknik farmakologi atau distraksi dan relaksasi. Yang ketiga, beri informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang. 10 yaitu implementasi keperawatan. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada tanggal 9 Januari 2021 dilakukan tindakan pada Tuan P. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit. Tindakan yang dilakukan pada jam 9.00. Yang pertama, mengkaji nyeri meliputi P, yaitu nyeri di kepala, tengkuk, dan leher jika stres berkepanjangan. Q, nyeri seperti ditusuk-tusuk. R, nyeri dirasakan pada leher, tengkuk, dan kepala. S, nyeri 3 atau skala ringan. Dan T, yaitu nyeri hilang timbul jika pasien mengalami stres. Yang kedua, memberikan informasi tentang nyeri termasuk penyebab nyeri, berapa nyeri akan hilang, jam 9.00. Yang ketiga, mengajarkan terapi non-farmakologi yaitu teknik relaksasi dan distraksi. 11 yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan klien. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit atau penyakit hipertensi pada jam 10.00. Yang pertama yaitu S. Pasien mengatakan masih ada rasa sakit di kepala, tengkuk, dan leher tegang. O, yaitu yang pertama wajah pasien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, pasien tampak sering memegang daerah kepala dan leher. Yang ketiga, A, masalah belum teratasi. Dan yang keempat, intervensi. Dan yang keempat, P, intervensi dilanjutkan di rumah. Gucci, Prada, Louis, на мне только панди ходит. Мне звонят из улиц, перестали.